Nah, setelah Antikris ada perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu adalah perang yang terjadi di lembah Megiddo, yaitu di Harmagedon sana. Alkitab berkata, lalu ia atau Yesus mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Harmagedon. Akan ada perang Harmagedon, yaitu perang ya antara Tuhan Yesus dengan orang-orang kudusnya memerangi Antikris. Dan Antikris dikalahkan. Ini sebelum mau memasuki masa 1000 tahun damai. Antikris dikalahkan, firman Tuhan berkata begini, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Kalau Yesus datang kedua kalinya, ini bukan bicara rapture ya, karena Yesus itu akan datang satu kali, Yesus menginjakkan bumi, lahir di bumi, kemudian setengah, yaitu waktu rapture, kemudian yang kedua, pada waktu Yesus datang ke bumi untuk menghancurkan Antikris. Atau disebut juga second coming. Nah, di sini dikatakan kedurhakaan mulai bekerja. Nah, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja dari zaman dulu. Tetapi sekarang masih ada penahannya. Contohnya gimana? Ada banyak kejadian-kejadian itu Antikris memang sudah bekerja. Pembunuhan orang Kristen ada di mana-mana. Betul? Kayak contoh, dulu zamannya Nero, kemudian zamannya Hitler. Itu kan juga, itu sebenarnya kerucuk-kerucuknya Antikris. Itu murid-muridnya atau pengikut Antikris. Kecil-kecil. Kemudian yang diposo, orang-orang Kristen banyak dibunuh dan sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, kedurhakaan, kok kedurhakaan itu sudah ada tapi ada yang menahannya. Makanya itu hanya di tempat-tempat tertentu orang masih bisa lari. Tetapi kalau sudah tidak ada yang menahan, maka Antikris yang asli, yang mengaku dia adalah Mesias palsu itu seluruh dunia. Makanya orang nggak bisa lari karena itu menguasai seluruh dunia. Kalau yang sekarang masih ada yang menahannya, makanya hanya tidak terjadi ke seluruh dunia, tapi apa yang namanya sporadis ya. Misalnya tiba-tiba di Poso, kapan hari di Irak, nah kan terjadi aniaya. Itu kan sudah sebenarnya itu adalah roh Antikris yang bekerja melalui orang-orang yang memang menentang Yesus, makanya mereka membunuh orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Yang mereka benci itu kan orang Kristen dan orang Yahudi karena menyembah Allah yang benar. Apa yang terjadi kemudian? Di Matius 24 ayat 29 ayat 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi setelah siksaan pada masa itu, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dan yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya yang keempat dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, kalau kita pelajari nanti selanjutnya, Yesus pada waktu datang untuk menjemput kita gerejanya, rapture, itu kita semuanya akan Yesus datang di atas awan-awan dengan para malaikatnya. Tetapi pada waktu Yesus datang untuk menghancurkan Antikris, Yesus akan datang menunggang kuda putih bersama dengan orang-orang kudusnya. Setiap orang yang saat ini, yang nantinya di rapture, nanti akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menghancurkan Antikris, pemerintahan Antikris. Firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 14 berkata begini. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil,
dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia telah memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Berarti ini adalah Yesus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi sebelum Yesus datang ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun, yaitu di masa kerajaan 1000 tahun damai, Yesus terlebih dahulu datang yang disebut juga sebagai kedatangan yang kedua. Yesus datang tidak sendirian. Dia datang dengan menunggang kuda putih bersama dengan pasukannya. Pasukannya ini siapa? Pasukannya ini adalah kita semuanya yang sudah di-rapture akan ikut turun bersama-sama dengan Yesus untuk berperang bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus akan berperang dan menghancurkan antikris, dan kita semuanya juga ikut berperang untuk menghancurkan pasukan-pasukan antikris. Jadi siapa saja yang turun bersama Yesus? Kita semuanya yang sudah di-rapture akan ikut turun dari surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berperang melawan antikris dan pasukannya. Jadi ada Yesus, ada pasukan kita semuanya, dan ada para malaikatnya. Keren sekali kan? Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang, nah ini ya, antikris dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lagi lamanya. Jadi pada waktu antikris dikalahkan, lalu iblis diikat oleh malaikat dan kemudian dimasukkan ke dalam jurang maut, dikatakan seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu dilempar ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya. Jadi nggak bisa dibuka. Selama berapa lama? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, jadi iblis itu akan diikat, dipenjarakan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Makanya selama 1000 tahun iblis di penjara, bumi akan penuh dengan kedamaian. Yang memimpin adalah Yesus sendiri, gak ada perang, dan sebagainya. Iblis di penjara selama 1000 tahun. Makanya ada namanya kerajaan 1000 tahun damai. Karena ada kedamaian, iblis sudah diikat dan dipenjarakan. Lalu apa yang terjadi dengan antikris dan nabi-nabinya? Kalau antikris dan nabi-nabinya kan manusia. Tadi kan roh jahat. Nah, untuk antikris ini manusia ya. Dan nabi-nabi palsu juga manusia. Apa yang mereka alami? Di Wahyu 19 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi binatang ini adalah lambang antikris. Kan dikatakan ada binatang yang keluar dari dalam laut. Itu lambang dari antikris. Jadi antikris itu dilambangkan sebagai binatang. Makanya angka kita diberi tanda binatang, artinya itu tanda dari antikris, ya kan?
Dikatakan yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi mereka itu dilemparkannya bukan mati dulu baru masuk neraka, tapi hidup-hidup masuk ke lautan api atau Gehenna, yaitu di lautan api atau neraka yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, di sini inilah nanti iblis juga akan dilemparkan. Di sini iblis nggak bisa menyiksa manusia karena dia juga disiksa. Dikatakan antikris dan nabi-nabi palsunya sudah masuk Gehenna. Padahal orang-orang yang lain akan dihakimi dulu baru masuk Gehenna. Tetapi mereka sudah masuk Gehenna atau neraka lebih dahulu atau lautan api. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang Buddha itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Pengikut-pengikutnya yang menerima tanda akan dibunuh oleh pedang. Dan daging mereka dimakan oleh daging mereka. Dan mereka mati menunggu masa penghakiman. Tetapi yang langsung masuk ke neraka atau masuk lautan api yang menyala-nyala adalah hanya antikris dan nabi-nabi palsunya. Sementara pengikutnya menunggu penghakiman terakhir setelah masa 1000 tahun damai. Antikris adalah tokoh politik dunia, sementara nabi-nabi palsu adalah tokoh agama dunia. Karena nanti di zaman antikris ada 3 hal yang disatukan. Politik, agama, dan mata uang atau ekonomi. Semua menjadi satu. Makanya kalau uang sudah jadi satu, saudara tidak bisa membayar dengan rupiah, nggak bisa membayar dengan keuangan sendiri karena sudah jadi satu. Maka antikris yang akan memutuskan, yang tidak memakai tanda, tidak bisa membeli, tidak bisa membayar. Kalau sekarang ya nggak bisa, uangnya sudah sendiri-sendiri. Lalu di dunia ini nanti akan ada di bawah satu pemerintahan, yaitu pemerintahan yang dipimpin langsung oleh antikris. Makanya kalau antikris yang memerintah, maka semua keputusan ada di tangan antikris itu sendiri. Sehingga seluruh dunia akan takluk. Kalau antikris menerapkan hukum setiap orang harus menerima tanda, maka seluruh dunia tidak bisa menolaknya karena ada di bawah satu pemerintahan, yaitu antikris sendiri. Kalau sekarang semua negara punya pemerintahan masing-masing, punya otoritas masing-masing. Makanya masih bisa ada perang dunia. Kenapa? Karena setiap negara punya otoritas untuk melindungi negaranya masing-masing. Berbeda dengan zaman antikris, karena zaman antikris semua ada di bawah pemerintahannya. Kemudian PBB akan membuat satu agama baru, yaitu yang menyatukan semua agama. Dengan alasan selama ini perbedaan agama mengakibatkan perang antar agama. Demikian juga didirikan agama yang satu dan seluruh dunia akan setuju dengan didirikannya agama yang baru. Dan para pemimpin-pemimpin agama, mereka juga akan bersatu untuk mendukung adanya agama baru ini. Karena dengan alasan, karena agama-agama yang lama dianggap menentang hak asasi manusia, sehingga agama yang baru melindungi kebebasan penuh hak asasi manusia. Itu sebabnya mereka membebaskan adanya LGBT, aborsi, dan lain sebagainya. Poligami, poliandri, dan semua rupa-rupa keinginan dosa dilegalkan. Karena dianggap itu adalah hak asasi manusia. Dan agama ini memang didirikan sebagai agama yang menentang kebenaran dan menentang adanya Tuhan. Nah, ada orang-orang yang mati martir kan pada waktu masa antikris yang tidak mau menerima tanda kan mati martir. Mereka pasti dibunuh, dianiaya sampai mati. Apa yang kemudian nasib mereka? Di dalam Wahyu 20 ayat 4 berkata, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu. Nah, binatang kan selalu dikatakan binatang. Antikris itu selalu dilambangkan binatang. Dan patungnya, dan yang tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangannya atau 666, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi orang-orang yang mati martir pada waktu zaman antikris karena tidak mau menerima tanda, mereka akan dipenggal, mereka dibunuh, mereka akan dibangkitkan waktu Yesus datang untuk menghancurkan antikris, melemparkannya di jurang maut. Di situ orang-orang benar akan bangkit dan masuk masa 1000 tahun damai. Mereka masuk masa 1000 tahun damai itu dengan apa? Sama dengan kita yang rapture. Mereka diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Jadi mereka akan memerintah bersama Yesus dan kita. Kita ini yang di rapture. Kita percaya kita semua di rapture ya. Jadi kita ngomong kita. Kita semua di rapture. Waktu Yesus turun ke bumi untuk menghancurkan antikris, kita juga turun. Makanya firman-Nya berkata bahwa Yesus mengendarai kuda putih bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat. Kalau Yesus datang waktu rapture, Yesus hanya datang di atas awan-awan bersama malaikat. Tetapi waktu Yesus datang ke bumi, kedua kalinya untuk menghancurkan antikris dan untuk memerintah masa 1000 tahun damai, itu Yesus datang berkuda bersama dengan orang-orang kudusnya, yaitu mereka yang kemarin-kemarin ikut rapture, dan orang-orang yang sudah dibangkitkan, yang mati lebih dulu dari kita, yang kemudian dibangkitkan dan rapture bersama-sama itu akan bersama Yesus dengan tubuh kemuliaan. Waktu masa 1000 tahun lagi damai, kita akan memerintah bersama Yesus, bersama juga orang-orang yang mati martir karena tidak mau menerima tanda saat masa antikris. Mengerti ya? Semua memakai tubuh kemuliaan. Nah, makanya di dalam masa antikris, di masa 1000 tahun damai, masa pemerintahan kerajaan 1000 damai itu, rajanya adalah Yesus. Rajanya adalah Yesus. Dia akan memerintah dengan sangat adil. Tidak ada kelaparan, tidak ada peperangan. Semua berjalan dengan adil untuk menguji apakah manusia dengan keadilan dan Yesus sendiri memerintah akan tetap memberontak atau tidak. Makanya di masa pemerintahan antikris lagi, masa 1000 tahun damai nanti, di akhir masa 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan sedikit waktu lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu siapa? Orang-orang yang lahir di zaman 1000 tahun itu tidak pernah mengenal yang namanya pencobaan. Jadi itu pencobaan terakhir. Makanya di masa 1000 tahun itu umur manusia panjang. Umur manusia panjang. Enggak 90, 80, 70, enggak, umurnya panjang. Itu next time. Jadi itu dicoba untuk terakhir. Dan banyak tuh yang memberontak. Dan itu nanti ada yang namanya perang Gog and Magog. Itu adalah pencobaan terakhir bagi manusia. Tapi yang dicobai bukan kita yang sudah rapture tadi. Karena kita setelah turun kan sudah punya tubuh kemuliaan. Berbeda. Itu orang-orang dunia yang lolos dari antikris, tapi tidak mati martir dan sebagainya, itu akan masuk masa 1000 tahun damai. Nah, di masa 1000 tahun damai, itu apa yang terjadi? Yang pertama, Yesus mendirikan kerajaannya. Yesus menjadi raja. Yang kedua, ada dua macam manusia, seperti saya katakan. Yang pertama, orang-orang yang mengenakan tubuh kemuliaan. Ini mereka semua akan memerintah dengan Yesus. Orang-orang yang penuh, yang dengan tubuh kemuliaan ini, satu, tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa jatuh lagi di dalam dosa. Karena mereka sudah memakai tubuh kemuliaan, mereka orang-orang yang berbeda.
Tetapi orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang memakai tubuh yang fana. Mereka adalah orang-orang yang diperintah, orang-orang rakyat, itu mereka masih memakai tubuh jasmani. Mereka bisa sakit tetapi ada kesembuhan karena masa 1000 tahun damai. Mereka masih bisa jatuh dalam dosa, yaitu pada waktu pencobaan terakhir, waktu iblis dilepaskan sedikit waktu setelah 1000 tahun damai, yaitu pada masa perang Gog and Magog. Dan masih banyak yang jatuh dalam dosa. Tapi yang sudah dengan tubuh kemuliaan tidak bisa lagi jatuh dalam dosa. Mereka bukan orang yang dicobai lagi. Karena kita sudah menang, masa dicobai lagi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yaitu masa 1000 tahun kita juga akan menyatakan, kalau Yesus menyatakan diri, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Masa 1000 tahun damai, ada damai sejahtera. Nah inilah keadilan Tuhan itu luar biasa. Makanya orang-orang yang mati martir pun akan dibangkitkan dan memerintah bersama-sama dengan Yesus dan dengan kita semua yang tadinya di rapture. Jadi nangkep di sini ya. Jadi masa 1000 tahun, ada masa 1000 tahun. Yesus itu makanya kiamat itu masih sangat lama. Kiamat itu setelah masa 1000 tahun, kemudian ada perang Gog and Magog, baru bumi dan langit akan hancur, diganti, kemudian ada masa penghakiman, baru ada langit baru, bumi baru. Langit baru dan bumi baru itu masih lama. Yang sekarang ini nanti akan masuki masa antikris dulu, kemudian masa 1000 tahun. Baru kemudian masa penghakiman terakhir, baru yang namanya masuk masa bumi baru, langit baru. Amin? Oke. Saya serahkan kepada Cik Yulianti. Terima kasih, Pastor. Wow, sangat padat ya. Saya sampai motoin screen-nya banyak banget, soalnya enggak, tangannya kurang cepat, tidak secepat kamera. Ya, mantap. Jadi tolong Pastor. Jangan lupa subscribe. Nantikan video yang ketiga. Itu sebabnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.